Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Februari 2021 dengan judul Kasih Harus Digenapi Dalam Hidup Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami, terlebih sepanjang malam di dalam peristirahatan kami, hingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita ikuti penjelasannya. Betapa banyak orang berkekurangan dalam kasih. Oh, kasih dapat membasmi dari hati kebencian, cemburu, dan perselisihan, dan akar kepahitan yang olehnya banyak orang dinajiskan. Tidak pernah kasih Yesus dapat diterima dan dipancarkan dalam hati sebelum segala perasaan dengki, kebencian, kecemburuan, dan sangka-sangka jahat dijauhkan. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena prinsip kasih tidak berdiam dalam hati mereka. Mereka boleh menutup mata kepada kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah. Haruslah diadakan suatu reformasi. Mata bajak kebenaran harus membajak petak-petak yang dalam di hati kita yang sombong, dan membongkar tanah sifat-sifat kita yang tidak disucikan, agar roh dan kasih Yesus boleh ditanamkan di dalam hati kita. Waktu sedang berlalu dengan cepatnya, dan setiap pekerjaan akan segera dihadapkan kepada pengadilan. Maka nama kita ataukah dosa-dosa kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kasih murni adalah sederhana dalam kerjanya dan terpisah dari segala asas perbuatan yang lain. Apabila digabungkan dengan segala pendorong hati duniawi dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, kasih itu tidaklah murni lagi. Allah mempertimbangkan lebih dengan betapa banyak kasih kita bekerja daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Kasih adalah sifat surgawi. Hati jasmani tidak dapat menciptakannya. Tanaman semawi ini hanya dapat bertumbuh subur di mana Kristus memegang pemerintahan. Di mana ada kasih, di situ kuasa dan kebenaran ada dalam hidup. Kasih berbuat kebaikan dan tiada lain daripada kebaikan. Barang siapa yang mempunyai kasih mengeluarkan buah kepada kesucian dan pada akhirnya hidup yang kekal. Yesus jugalah yang telah memerintahkan agar kasih seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam peraturan yang lama, yang memerintahkan agar kasih juga harus menjadi asas yang memerintah dalam hati para pengikutnya dalam perjanjian baru. Mengerjakan prinsip kasih adalah penyucian yang benar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami semua para pendengar yang setia, dan mengingatkan kembali kepada kami, kasih harus digenapi dalam hidup kita. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Pada saat ini kami berdoa khusus untuk para pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dedikasi sorga, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, walaupun mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya bahwa hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat yang ada di setiap mata jemaat. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat melayani dengan hati yang selalu tertuju kepada Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan tukang grab, bahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hikmat pengetahuan sorga juga mereka miliki agar dapat menjalankan segala tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur senantiasa dan juga melayani Tuhan, menggunakan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.